Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ibu. Kita akan belajar kimia lagi. Untuk kali ini, Ibu akan membahas soal yang berhubungan dengan materi hidrokarbon. Materi hidrokarbon adalah materi yang ada di kelas 11. Di mana KD-nya adalah KD 3.1. Dan untuk materi hidrokarbon ini, Ibu secara khusus akan membahas pembahasan soal tentang isomer hidrokarbon. Nah, apa itu isomer? Isomer adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Nah, berikut ini adalah soalnya. Soal yang nomor 1 itu adalah kalian diminta untuk menulis semua isomer dan berilah namanya dari C6H14. Nah, dalam membuat isomer, yang pertama harus kita perhatikan adalah senyawa yang dimaksud itu termasuk golongan apa ya? Apakah termasuk golongan alkana, alkena, atau alkuna? Kenapa kita harus tahu dulu pertama yang itu? Karena ini akan memudahkan kita dalam menggambar rumus strukturnya atau menuliskan rumus strukturnya. Nah, untuk soal yang A ini kan rumusnya C6H14. C6H14 itu berarti adalah alkana. Kenapa? Karena rumus umum alkana itu adalah CnH2n. Berarti kalau itu 6, C-nya 6, berarti hanya kan 2 kali 6, 12 ditambah 2. Berarti hanya 14. Makanya ini untuk soal nomor 1A ini lebih ke soalnya tentang alkana. Yang pertama, paling mudah dilakukan adalah kalau membuat isomer, kalian buat dulu nih rantai lurusnya. Jadi buat dulu rantai lurus. Rantai lurus semua dibuat. Nah, itu dapat satu isomer. Terus yang kedua, caranya adalah rantai yang lurus tadi dipotong satu. Makanya rantai utamanya jadi 5. Tadi kan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Terus selanjutnya adalah satunya kita jadikan cabang. Nah, kasih cabangnya mulai dari nomor kecil dulu. Jadi mulai di sini dari nomor 2. Nah, kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di nomor 2 ada cabangnya. Nah, terus selanjutnya kita tinggal pindahkan cabangnya. Kita pindahkan cabangnya itu kan tadi nomor 2. Oh, bisa nggak ya dia pindah di nomor 3? Oh, bisa. Bisa, nomor 3. Terus selanjutnya, bisa nggak ya kalau di nomor 4? Kalau di nomor 4 berarti kan posisinya di sini nih. Nah, kalau posisinya di sini, ini akan sama saja dengan isomer yang kedua. Kenapa? Karena kalau di nomor yang kedua, kita kasih nomornya dari depan. Tetapi kalau yang untuk misalkan kita mau buat lagi di sini, berarti kita nomor ini dari belakang. Jadi sama saja. Berarti nggak perlu dibuat lagi, karena sudah ada di atas ini. Terus langkah berikutnya gimana? Kita potong lagi rantai utamanya. Tadi kan 5 nih rantai utamanya. Sekarang jadi 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, setelah itu berarti ada 2 lagi yang harus kita jadikan cabang. Boleh di tempat yang sama dulu, boleh. Nih. Ini di nomor 2 dulu. Udah. Terus coba dong kita variasikan di nomor 2 sama nomor 3. Terus kalau 2 sama 2 sama 2 sama 3 itu berbeda. Tapi kalau misalkan kita mau pindah ini, terus yang pindahin ke sini, nanti bakalan sama saja dengan yang nomor 4. Gitu untuk menuliskan isomer. Kita lanjut ke soal yang B. Soal yang B itu adalah C6H12. C6H12 itu berarti kan CnH2n. Berarti itu termasuk dalam senyawa alkena. Nah, kalau alkena itu dia isomernya banyak ya. Jadi dia mungkin punya isomer
apa namanya itu isomer struktur. Dia mungkin juga punya isomer geometri. Nah, terus bisa juga loh alkena itu dibuat menjadi sikloalkana, itu juga bisa gitu. Nah, dalam pembahasan ini Ibu sudah menemukan ada 14 gitu. Dan kalau kalian mau mencoba buat isomer geometrinya, kalau memungkinkan silahkan, tapi Ibu kali ini tidak buat isomer geometrinya gitu. Ibu belum coba apakah mungkin ada atau tidak gitu ya. Kalau dia posisinya di tengah, terus ikatnya C-nya itu yang diikat berbeda masih mungkin ya. Tapi kalau yang diikatnya itu, jadi misalkan diikatnya sama itu nggak bisa gitu. Jadi kita langsung aja deh ke strukturnya dulu ya. Jadi yang pertama itu kita buat rantainya lurus dulu, terus ikatan rangkapnya kita kasih di nomor 1, ini di nomor 1. Nah, setelah itu kita pindahkan di nomor 2, kita pindahkan di nomor 3, sampai kemungkinan untuk memindahkan ikatan rangkapnya itu udah nggak ada lagi ya. Jadi dipindah-pindahin dulu nih ikatan rangkapnya. Kalau sudah, berikutnya adalah kita perlu membuat rantainya dengan cara dipotong 1. Jadi rantai utamanya yang tadinya 6 sekarang tinggal 5, satunya jadikan cabang. Posisi ikatan rangkapnya biarkan saja di nomor 1 dulu. Jadi di nomor 1 ada cabang metil di nomor 2. Terus yang kedua adalah tetap ikatan rangkapnya di nomor 1, tapi kita pindahkan cabangnya. Cabangnya kita pindahkan di nomor 3. Selanjutnya, tetap ikatan rangkap di nomor 1, kita pindahkan cabangnya di nomor 4. Sampai kemungkinan untuk memindahkan cabang itu sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, kita coba pindahkan ikatan rangkapnya di nomor 2. Jadi rantai utamanya masih sama 5, tapi ikatan rangkapnya di nomor 2. Ikatan rangkap di nomor 2, terus kita kasih cabangnya boleh dari ujung. Jadi dari nomor kecil aja. Oh, di nomor 2. Jadi 2 metil 2 pentena. Kita pindah cabangnya di nomor 3. 3 metil 2 pentena. Masih mungkin nggak kalau di cabangnya kita pindah di nomor 4 menjadi 4 metil 2 pentena. Oh, masih mungkin. Kemungkinan selanjutnya, kalau kita pindahkan di nomor ujung sini, oh nggak mungkin. Berarti kita akan buat kemungkinan yang lain. Jadi kita potong lagi rantai induknya jadi 4, berarti cabangnya nanti ada 2. Kita letakkan ini ikatan rangkapnya di ujung, terus kita kasih cabang di sini dan di sini. Kalau cabangnya ada di angka nomor 2 semua nggak mungkin. Kenapa? Karena C-nya udah ngikat 4, jadi dia udah tidak bisa mengikat CH3 lagi. Kemungkinan yang berikutnya, ini tadi 2,3 dimetil 1 butena. Nah, yang ini kita pindahkan di sini. Jadi ada di C yang sama itu memiliki 2 cabang, menjadi 3,3 dimetil 1 butena. Oh, bisa. Terus kita buat menjadi 2,3 dimetil 2 butena. Jadi ini dipindahkan nih ikatan rangkapnya di nomor 2, tapi rantai induknya masih sama, yaitu butena, tetapi ikatan rangkapnya yang berpindah. Ada di nomor 2 dan nomor 3, menjadi 2,3 dimetil 2 butena. Terus ada kemungkinan lagi nggak? Ada kemungkinan lagi. Kita bikin apa? Rantai utamanya butena di nomor 1, tapi dia punya cabang etil. Jadi 2 etil 1 butena. Terus kalau ada yang membuat menjadi siklo juga, ini jumlahnya sama. Jadi C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya 6 hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12. Jadi ternyata senyawa alkena itu bisa dibuat menjadi siklo juga, gitu ya. Nah,
kalian boleh mencoba sendiri untuk membuat isomer geometrinya. Tapi intinya gini sih, kalau membuat isomer itu kalian coba-coba sampai nggak ada kemungkinan rumus struktur yang bisa dibuat lagi gitu ya. Jadi dicoba-coba. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 itu kalian diminta untuk menuliskan isomer geometri dari dua pentena. Nah, di sini kita bisa buat menjadi bentuk cis. Jadi ini bentuknya cis, kenapa? Karena hanya ada di atas semua nih, hanya ada di atas semua. Nah, ini trans karena hanya ada di atas sama bawah. Nah, cara paling gampangnya itu gimana? Cara paling gampang adalah kalian buat dulu rantai lurusnya dua pentena, gambarnya seperti apa, terus ini tinggal dipisahkan saja di sini. Jadi kan sebenarnya ini kan CH3, CH, terus ikatan rangkap CH, CH2, CH3 gitu. Terus kalau ininya mau dibuat jadi C2H5 juga nggak apa-apa, jadi boleh gitu ya. Terus untuk 1,2 dikloro 1 pentena, nah ini ibu buat dulu rantai lurusnya. Jadi 1,2 dikloro 1,2 dikloro 1 pentena, 1, 2, 3, 4, 5, 1 pentena. Nah, terus ini tinggal dipisah ya. Jadi ini kalau kita lihat ini kita taruh di bawah. Terus hanya di atas ini sama ikatan rangkap. Nah, C yang ada di sini itu kan dia ngikat CL sama mengikat C3H7. Jadi ini ibu salah ya menuliskan di sini, mohon maaf. Jadi hanya kebanyakan, seharusnya dia langsung mengikat CH2, CH2, CH3. Jadi yang benar itu yang seperti ini ya. Jadi ini C sama C ditaruh di bawah semua, ini H, ini C3H ini. Terus yang ini menjadi cis 1,2 dikloro pentena, 1 pentena atau dikloro pentena boleh. Terus kalau yang ini kita buat C-nya berseberangan seperti ini. Jadi hanya memindahkan aja yang sama jadi berseberangan, dia akan menjadi bentuk trans. Untuk yang berikutnya itu nomor 3 itu diminta untuk menyusun senyawa yaitu berdasarkan kenaikan titik didih. Nah, untuk menyusun senyawa berdasarkan kenaikan titik didih itu yang perlu diperhatikan adalah massa molekul relatifnya. Jadi MR-nya berarti ini MR-nya disesuaikan dengan jumlah C-nya. C-nya banyak. Kalau C-nya banyak ya berarti dia lebih tinggi titik didihnya gitu. Terus kalau yang selanjutnya itu berhubungan dengan rantai karbonnya, apakah dia lurus atau bercabang. Jadi misalkan ini dia merupakan isomer gitu ya. Nah, isomernya itu lurus, rantai yang lurus itu titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan kalau dia bercabang. Jadi semakin banyak cabangnya itu titik didihnya akan semakin rendah. Nah, ini sudah gambarkan ya. Jadi semua yang ada di soal ini itu sudah gambarkan strukturnya di sini supaya lebih memudahkan kita dalam memilih. Oh, dia itu mana yang C-nya paling banyak? Kalau dilihat di sini, ini C paling banyak itu ada di nomor 6. Selanjutnya di nomor 5 dan nomor 4 serta nomor 3 itu merupakan satu isomer. Itu satu isomer. Kenapa? Karena C-nya sama, yaitu jumlahnya 5. Nah, kalau nomor 1 dan 2 ini juga isomer. Kenapa? Karena C-nya sama. Jadi kalau berdasarkan MR-nya, itu paling banyak MR-nya adalah di nomor 6. Jadi dia pasti paling tinggi, itu ya nomor 6. Nah, kalau diurutkan, itu berarti dari mana? Urutannya berarti dari ini yang paling rendah, nomor 2, isobutana. Selanjutnya adalah butana. Terus yang berikutnya adalah 2,2 dimetilpropana. Selanjutnya adalah 2-metilbutana, terus pentana, yang terakhir adalah heksana. Jadi ini urutannya ya, isobutana, butana, 2,2 dimetilpropana, 2-metilbutana, pentana, dan heksana. Begitu. Jadi perhatikan baik-baik MR-nya dan bentuk rantainya. Kenapa? Karena rantai lurus itu dia susah untuk diputuskan, jadi lebih kuat ikatannya. Makanya titik didihnya semakin tinggi. Nah, demikian pembahasan dari Ibu. Terima kasih.